menurut qaul adhar, sembelihan orang gila, sembelihan orang majnun itu dihukumi halal. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakarul musannifu ala tadabhi, kemudian Kiai Musannif menjelaskan tentang alat penyembelihan fi qaulihi di dalam ungkapannya. Wa tajuju dakatu, diperbolehkan menyembelih bikulima dengan setiap-tiap perkara yajrihu yang bisa melukai. Maksudnya ay bikulli muhaddadin yajrihu kahadidin muhannuhasin, diperbolehkan menyembelih dengan setiap-tiap perkara yang tajam. Yajrihu yang bisa melukai kahadidin, atau seperti misalkan besi, wanuhasin ataupun tembaga. Jadi diperbolehkan menyembelih dengan setiap-tiap perkara yang tajam yang bisa melukai seperti pisau ataupun misalkan tembaga. Illa bisini wa dhufri, selain illa bisini, selain memakai gigi, wa dhufri ataupun memakai kuku, wa baqiyal idham, dan tulang-tulang yang lain. Fala yajuju, maka tidak diperbolehkan. Jadi jika menyembelih menggunakan gigi ataupun menyembelih menggunakan kuku ataupun menyembelih menggunakan tulang walaupun tajam, maka tidak diperbolehkan. Fala tajuju zadgiyah, maka tidak diperbolehkan, maka tidak halal hewan yang disembelih biha, menggunakan gigi, menggunakan kuku, menggunakan tulang-tulang yang tajam. Jadi tidak diperbolehkan menyembelih hewan menggunakan gigi, menggunakan kuku, menggunakan tulang. Tsumma dzakarul musannifu man tasyu minhu tadqiyah, kemudian Kiai Musannif menjelaskan orang yang sah penyembelihannya biqaulihi di dalam ungkapannya. Wa tahilu zakatu kulli muslimin balighin aw mumayyizin yutiku dzabha. Hukumnya halal sembelihan setiap-tiap orang muslim yang baligh ataupun orang muslim yang tamyiz yutikul dzabha, yang mampu, yang kuat untuk menyembelih. Jadi setiap-tiap sembelihan orang muslim entah sudah baligh ataupun masih tamyiz dihukumi halal. Wa zakatu kulli kitabiyyin yahudiyin aw nasraniyin, dan dihukumi halal sembelihan orang kafir kitabi yahudiyin ataupun kafir yahudi, aw nasraniyin ataupun sembelihan kafir nasrani. Jadi hewan yang disembelih oleh kafir kitabi, hewan yang disembelih oleh kafir yahudi, hewan yang disembelih oleh kafir nasrani dihukumi halal. Wa yahilu dabuhu majnunin wa sakrahna fi alhar, menurut qaul adhar, binatang yang disembelih oleh orang gila, wasakron, binatang yang disembelih oleh orang yang mabuk dihukumi halal. Jadi menurut pendapat adhar, sembelihan orang gila, sembelihan orang yang mabuk itu dihukumi halal, ya. Wa yukrahu zakatul a'ma, namun yukrahu zakatul a'ma dihukumi makruh penyembelihan orang yang tidak bisa melihat. Jadi orang buta melakukan penyembelihan dihukumi makruh. Wala tahilu dzabihatu majusin wala wasanin wa nawihima miman la kitaba. Wala tahilu, tidak dihukumi halal dzabihatu sembelihan majusiyin, kafir majusi, wala wasanin ataupun kafir wasani, wa nawihima ataupun seumpamanya kafir majusi dan kafir wasani, miman la kitabah, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kitab. Nah, sembelihan orang kafir majusi, sembelihan orang kafir wasani itu haram, tidak diperboleh, tidak boleh dimakan. Wa zakatul janin hasilatun bidakati ummihi fala yuhtaju litadqiyatihi, penyembelihan janin sudah dicukupkan dengan penyembelihan induknya. Fala yuhtaju litadqiyatihi, sehingga tidak dibutuhkan disembelih kembali. Misalkan seperti kita menyembelih kerbau, ternyata di dalam janinnya, di dalam kandungannya ada janin. Pas disembelih induknya, janinnya meninggal. Maka hasilatun bitadqiyati ummihi, sudah dicukupkan dengan penyembelihan induknya. Hada in wujida mayitan au fi hayan ghairu mustaqiro. Hukum demikian, hukum hasilatun bitadqiyati ummihi dicukupkan dengan penyembelihan induknya. In wujidah mayitan, jika janin tersebut keluar dalam perut ibunya dalam keadaan mati. Au fihi hayan mustaqiro, au fihi hayatun ghairu mustaqiro, ataupun janin tersebut dalam kondisi ghair mustaqiro, artinya hidup sementara yang tidak bertahan lama. Ketika penyembelihan induknya, ternyata di dalam perutnya ada janin, tapi si janin tersebut hayatan ghairi mustaqiro, hidup yang sementara yang tidak lama, maka sudah dicukupkan penyembelihan induknya terhadap janinnya. Tapi kalau misalkan pas disembelih
si janin tersebut sudah mati, maka si janin tersebut hasilatun bitadqiyati ummihi, sudah dicukupkan dengan penyembelihan induknya. Allahumma ya Allah, ila ayyu jadahayan bihayatin mustaqirah, kecuali janin tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dengan hayat mustaqirah. Maksud dengan hayat mustaqirah, hidup yang bisa bertahan lama. Ketika disembelih induknya, terus janinnya masih hayat mustaqirah, artinya hidup yang masih bisa bertahan lama. Ba'da khurujihi min bati ummihi payudzaka hina idin, setelah keluar dari perut induknya payudzaka hina idin, maka dalam keadaan demikian harus disembelih kembali si janin tersebut.